Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ajita Radita. Lama nggak bikin video. Jadi ini video sebenarnya udah dadakan. Aku tuh lagi ngedit video yang kalian tunggu-tunggu, video pelepasan operasi lepas pen kemarin. Pas lagi ngedit kayak ada satu part yang kayak aku harus jelasin ini dulu nih biar nanti yang nontonnya videonya itu ngerti dan enak gitu loh. Gimana sih? Jadi ya udah aku bikin video ini, tonton videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe sebelum nonton video ini, oke? Jadi intinya dari video ini aku tuh kayak mau ngejelasin proses operasi dengan menggunakan fasilitas BPJS. Di kolom komentar juga banyak banget ya nanyain, Kak, kalau misalnya operasi pakai BPJS itu beneran gratis? Ada biaya nggak, Kak? Kalau ada biaya, biaya apa gitu kan? Jadi ya udah sekalian aku jelasin di video ini. Jadi for your information, untuk aku operasi awal pasang pen dan lepas pennya, aku menggunakan fasilitas BPJS. Sebenarnya selama aku kerja, aku tuh jarang banget pakai fasilitas BPJS, walaupun kan setiap bulan juga bayar dari kantor. Terakhir seingatku aku pakai fasilitas BPJS itu, aku pernah cabut gigi. Iya, cuman cabut gigi itu aja karena dokter yang di vaskes aku itu nggak antri gitu loh. Jadi yaudah aku pakai BPJS aja. Itu juga tahun 2017 sampai 2018 gitu, udah lama lah. Jadi singkat cerita, waktu kejadian malam itu yang aku jatuh dan kaki aku patah, kan panik banget ya. Di dalam kepanikan itu pasti ada yang keluarga yang bilang, udah alternatif aja, udah diurut aja gitu kan. Itu bingung banget. Kakak iparku tuh perawat di rumah sakit AWS Samarinda. Jadi kayak udah dibawa aja ke AWS. Sampai di AWS ternyata aku nggak bisa pakai asuransi kantorku di situ karena asuransi kantorku dan rumah sakit itu nggak kerjasama gitu. Jadi alasan aku kenapa sih aku tuh jarang banget pakai BPJS, karena alhamdulillah aku dari kantor ada fasilitas asuransi gitu yang alhamdulillah bagus gitu. Jadi aku kayak dikasih kartu dari asuransiku itu, kalau berobat di rumah sakit atau di klinik yang kerjasama dengan asuransi itu, aku tinggal gesek itu kartu dan bayar 10%-nya, jadi ditanggung 90% gitu. Contohnya aja kalau misalnya aku berobat, nih biar gampang lah ya, aku berobat 1 juta nih, harus bayar 1 juta, jadi aku karena ada asuransi itu, aku cuman bayar 100.000, sisanya ditanggung sama asuransi. Jadi karena aku pikir kayak, ya udah gampang nih pakai asuransi ini, jadi aku berobat, tiap berobat itu pakainya fasilitas dari kantor itu, asuransi yang fasilitas dari kantor. Nah pas malam kecelakaan itu ternyata rumah sakit yang aku kunjungi itu nggak kerjasama sama asuransi kantor yang sering aku pakai. Terus bingung kan, ya udah sih ternyata kakakku bilang itu bisa pakai BPJS. Mana kartu BPJS-mu? Saking nggak pernah pakai BPJS itu, aku kayak emang aku ada ya kartu BPJS? Aku taruh mana ya? Kayaknya nggak ada deh. Alhamdulillah ternyata kalau misalnya BPJS itu kalau kita nggak punya kartunya, kita cukup tahu nomornya, nanti dicek sama bagian administrasi rumah sakit gitu. Alhamdulillah di kantorku tuh ada kayak sistem karyawan yang di situ juga ada nomor BPJS-ku gitu. Akhirnya sudah masuk situ pakai BPJS, masuk rawat inap, operasi pasang pen, itu semuanya aku pakai BPJS, dan pulang-pulang benar-benar 0 rupiah, benar-benar nggak bayar 1% pun gitu. Jadi kalau buat kalian yang kecelakaan atau apa, amit-amit deh, itu langsung aja lah kalau punya BPJS, pakai aja BPJS, itu 0 rupiah. Oke. Jadi keluar dari rumah sakit setelah pasang pen gitu, aku butuh kontrol dong ya kan, kontrol sama dokter. Terus info dari kakakku, katanya kalau misalnya BPJS itu kan bakal kayak antri banget gitu.
nggak apa-apa sih kalau mau pakai BPJS gitu. Ternyata aku tanya ini dokternya yang operasi aku ini ada praktek di mana lagi gitu. Ternyata beliau ada juga praktek di rumah sakit itu, cuman di Polisakura gitu. Polisakura nggak bisa pakai BPJS kan. Akhirnya aku tanya sama asuransi kantorku, bisa nggak sih mbak ini pakai asuransi? Oh bisa, cuman sistemnya tuh reimburse gitu. Sistem reimburse itu gimana sih? Pakai uangku dulu, udah selesai berobat, nanti 3 hari 5 hari uangnya diganti gitu sama asuransi. Ya aku pikir-pikir daripada antri, karena kan aku kerja ya, suami aku juga kerja. Kalau misal harus antri banget seharian gitu, ya nggak enak aja. Tiap bulan harus izin dari kantor 1 hari penuh gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya aku kontrolnya di Polisakura, pakai sistem reimburse buat asuransi kantorku nanti. Selama setahun aku kontrol sama dokter tersebut di Polisakura, hingga tiba saatnya aku harus lepas pen. Jadi dokter aku nanya nih, karena beliau juga tahu aku kemarin operasinya di lewat BPJS kan. Dia bilang, nih ntar operasinya mau di mana? Mau pakai BPJS atau di Polisakura? Terus aku bilang, dok aku mau pakai BPJS aja. Oh ya udah. Jadi dari dokternya itu setelah tahu aku mau operasi pakai BPJS, aku dikasih surat untuk ngurus ke Vaskes. Gitu, kayak surat rujukan ke Vaskes. Akhirnya aku ke Vaskesku, datang ke dokter umum, bilang mau operasi lepas pen. Akhirnya dikasih lah rujukan lagi. Nah, rujukannya ini ternyata nggak bisa langsung ke rumah sakit AWS, karena ternyata rumah sakit AWS yang aku operasi awal ini, dia itu rumah sakit tipe A. Sedangkan dari Vaskes bisanya merujukan ke rumah sakit tipe B gitu. Pusing lagi deh. Terus aku tanya sama kakakku, gimana nih kak? Ternyata nggak bisa langsung ke AWS gitu. Oh emang kayak gitu. Jadi nanti kamu ke tipe B, ke rumah sakit tipe B, nanti dari tipe B dikasih lagi rujukan ke rumah sakit tipe A, tempat aku mau operasi gitu kan. Akhirnya ya udah di Vaskes dikasih rujukan ke rumah sakit Siaga. Ke rumah sakit Siaga, aku ke dokter ortopedi. Setelah sampai sana, ini dokternya nanya, oh mau operasi lepas pen ya? Nah dikiranya ini aku mau lepas pen di situ gitu. Cuman aku nanya, dok kemarin kan aku pasangnya sama dokter ini gitu. Boleh nggak aku nanti lepas pennya sama beliau lagi gitu? Beliau kan ada di rumah sakit tipe A gitu. Dari dokter yang tipe B ini dia bilang, oh boleh kok kalau gitu aku kasih rujukan ya. Jadi dari rumah sakit tipe B itu dikasih rujukan lagi ke rumah sakit tipe A, tempat aku mau operasi gitu kan di AWS. Setelah itu akhirnya kontrol lagi, ketemu sama dokter aku tapi di jalur BPJS gitu. Biasanya ketemunya di Polisakura kan. Setelah itu setelah datang dokternya udah tahu nih aku mau lepas pen kan. Dia cuman langsung operasinya nanti hari Selasa ya. Aku kemarin datangnya hari Kamis. Operasinya nanti hari Selasa. Hari Senin kesini pagi-pagi beliau bilang kan. Oh iya aku belum cerita. Jadi aku tuh baru pertama kali di AWS itu untuk yang lewat jalur BPJS antri gitu, antri lewat jalur BPJS karena kan kemarin kan kecelakaan ya, langsung masuk UGD, langsung rawat inap operasi gitu kan. Ini aku baru sekali kayak antri, banyak banget orang kayak sekitar 200-an gitu, cuman kan polinya beda-beda ya. Tahu nggak sih, duh out of topic ini, tahu nggak sih aku tuh duduk ngeliatin orang banyak. Mungkin kalau orang lain bakal kayak ngeluh gitu, buset antri banget nih gitu kan. Aku enggak, aku cuman kayak itu kan polinya banyak ya macam-macam. Jadi di antri untuk pertama masuk itu kayak semua poli antrinya di situ gitu. Jadi ngelihat banyak orang, pikiranku tuh cuman kayak ya Allah, bukan cuman aku ternyata yang dikasih cobaan, bukan cuman aku yang lagi sakit gitu. Malu banget aku ngeluh-ngeluh, bilang sama Allah kenapa harus aku gitu, sedangkan ternyata banyak orang yang juga lagi berjuang gitu. Aku tuh duduk termenung sampai difoto sama suamiku, ada deh nih fotonya, kayak ngeliatin orang gitu.
Terus ada lagi yang bikin aku kayak berasa ditampar banget. Itu ibu-ibu datang pakai kruk, pakai tongkat, suaminya megang bayi kecil banget. Itu kayak ditampar banget. Aku yang sedang berjuang patah tulang, cuman kayak kepengen deh, aku nggak hamil-hamil ya, kok aku juga pengen punya anak gitu. Kayak ditampar banget, ya ampun. Kayaknya kalau aku jadi ibu itu, aku mungkin, apakah aku sanggup gitu loh. Dia berobat pakai kruk, suaminya di belakang gendong bayi kecil banget kayak baru lahir gitu. Mungkin itu kali ya hikmahnya aku antri banyak gitu, kayak diliatin gak cuman kamu yang berjuang. Jadi malu banget kemarin, banyak ngeluhnya sama Allah. Ayo deh, kita kembali ke topik. Jadi sama dokterku bilang hari Selasa kamu operasi, Senin masuk sini karena harus ada kayak tes darah, terus lagi COVID kan, harus swab gitu. Senin kamu datangnya pagi-pagi gitu. Alhamdulillah kemarin yang pertama kontrol itu dapat antriannya nomor 70. Karena si dokter bilang Senin harus pagi-pagi. Daftarnya kan online tuh. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat antrian 23. Lumayan lah ya. Senin masuk itu juga lumayan antrinya. Akhirnya aku ambil darah, tes darah, habis itu swab. Setelah swab ini ternyata langsung siap-siap ke rawat inap gitu, persiapan operasi. Alhamdulillahnya aku sudah siapkan semuanya. Aku udah siapin semua kebutuhan, dari kebutuhan aku, kebutuhan suamiku, tongkat jangan lupa, sudah semuanya di mobil. Jadi setelah di tes darah, swab, itu akhirnya antri lagi ke satu tempat, itu namanya Blok C. Gak tahu sih, kayaknya persiapan untuk ke rawat-rawat inap gitu loh. Akhirnya masuk rawat inap itu di jam 4-an. Di jam 4 aku sudah masuk kamar gitu. Setelah masuk kamar sekitar jam 6 aku susternya ada yang masuk, terus aku dipasang infus buat masukin obat. Ternyata dokterku tahu aku ada mah kan, pernah bilang aku mah nih dok. Akhirnya dimasukin obat mah itu sekitar jam 6 sore. Setelah itu yaudah persiapan dari sore, tidur juga nggak tenang. Aku tuh operasinya jam 7 pagi besoknya, hari Selasa itu kan. Ini kan masih Senin, besok Selasa. Senin malam istirahat, makan yang banyak. Selasa pagi aku jam 5-an aku udah bangun, persiapan diantar ke ruang operasi. Untuk drama di kamar operasi, cerita gimana operasinya berjalan nanti aku bakal ceritain di part 2 aja. Setelah itu ini aku ceritain sistem BPJS nya aja ya. Setelah selesai operasi hari Selasa itu udah istirahat. Besoknya dokternya nanya, ini mau pulang kapan? Kaget banget. Udah boleh pulang dok? Gitu. Udah boleh. Hari Rabu, akhirnya Rabu sore itu aku pulang. Dan lagi-lagi 0 rupiah. Bener-bener gak bayar. Mantap BPJS. Jadi semenjak yang aku operasi pasang pen itu, yang pertama kali, kan itu bener-bener 0 rupiah. Aku kayak sempet kaget gitu. Bener-bener gak bayar nih pakai BPJS. Akhirnya aku bikinkan keluargaku yang gak punya BPJS harus punya BPJS, terutama mamaku. Akhirnya aku bikinin BPJS, terus omku juga aku bikinin BPJS. Dan alhamdulillah setelah dibuatkan BPJS, ternyata berapa bulan kemudian omku tuh ada kayak sakit gitu dan harus operasi prostat gitu. Bener-bener ya bener, prosesnya juga sama kayak aku kemarin yang antri dulu kesini dan keluar operasi 0 rupiah. Bener-bener gak bayar. Jadi bukan cuman operasi ortopedi ya, operasi yang lain juga 0 rupiah. Tapi kalian jangan lupa rajin bayar BPJS. Gak rugi sih say, kita rajin bayar. Kita nggak tahu gitu ke depannya, amit-amit kecelakaan atau apa yang urgent
kita bisa pakai BPJS itu. Masalah ngantri, masalah ribet, itu menurut aku bukan ribet sih, cuman kan karena dia ada prosedurnya gitu, ya udah kita ikutin aja prosedurnya. Dan selama aku menjalanin proses itu, aku nggak ngerasa ada yang diribetin sih, kayak ya udah lancar-lancar aja kok, cuman kita harus kesini gitu, ikutin arahannya aja gitu, begitu. Jadi buat kalian kalau ada yang mau operasi pakai BPJS, nanyain bayar nggak kak? Enggak kok, nggak bayar, asalkan kalau misalnya BPJS kalian kelas 2, ya udah kalian terima aja gitu, terima aja kamar inapnya yang kelas 2. Pernah denger ada yang misalnya dia kelas 1 BPJS-nya, tapi kamarnya dia minta VIP gitu kan. Setelah kalau kayak naik kelas gitu, otomatis pengobatannya kayak naik juga gitu loh, jadi selisihnya lumayan, jadi ada yang harus dibayar gitu. Tapi kalau selagi kalian ngikutin atau sesuaikan dengan kelas BPJS kalian, insya Allah 0 rupiah gitu. Jadi kalau misalnya harus antri atau apa, jangan ngeluh deh beb, tapi ambil hikmahnya. Kalian bisa lihat, gak cuman kalian yang dikasih ujian, banyak orang juga yang lagi struggle dengan masing-masing penyakitnya, lagi berjuang. Kayak kita tuh gak ada apa-apanya, say, banyak yang lebih parah lagi gitu loh. Tapi semoga aja kita sehat, sekeluarga sehat, amin. Ya udah, itu aja video kali ini. Jangan lupa nanti kalian nonton juga yang part 2-nya. Nanti aku bakal ceritain proses operasinya gimana. Setelah operasi apa yang dirasain. Itu kan yang kalian penasaran. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.